Sial. Di mana Elina menaruh semua berliannya? Geram Amelia dengan wajah memerah. Sudah beberapa jam berlalu, namun Amelia, Maya, dan Ares masih belum menemukan satupun berlian milik Elina. Rumah besar itu telah mereka obrak-abrik, dari ruang tamu hingga kamar-kamar, tanpa hasil. Napas Maya tersengal. Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa, lalu mengelap dahinya yang bercucuran keringat. Kita sudah hampir menelusuri semua ruangan yang ada di sini, tapi tak ada satupun yang kita dapatkan, keluhnya dengan nada frustrasi. Sementara itu, Ares mengepalkan tangannya. Sorot matanya dingin saat menatap sekeliling ruangan, seolah mencoba mengingat setiap sudut rumah itu. Res, apa kamu nggak pernah tanya soal ini ke Elina? Tanya Amelia, menatap putrinya dengan tatapan tajam. Terakhir dia menyimpannya di lemari kamar kami, Mah, jawab Ares. Kalau sekarang aku tanyakan di mana semua berliannya, tidak mungkin dia akan menjawab. Apalagi hubungan kami sudah tidak sebaik dulu lagi. Terus bagaimana ini dong? Kita harus bikin Elina sebangkrut-bangkrutnya sampai dia hidup di jalanan. Sahut Maya dengan nada kesal, tangannya mengepal di pangkuan. Sabar, sayang, ujar Ares berusaha menenangkan. Walaupun berlian Elina tidak kita dapatkan, masih ada perusahaan dan asetnya yang bisa kita miliki. Ada apa, nih? Mereka bertiga kompak menoleh. Arman terlihat memasuki ruangan dengan langkah ringan santai. Papa dari mana? Tanya Amelia, menatap suaminya penuh selidik. Apa mama lupa? Jawab Arman tenang sambil duduk di sofa. Papa kan abis ketemu teman-teman baru papa. Teman baru. Ucap Ares, keningnya berkerut. Iya, Res. Papa punya teman baru, balas Arman. Kamu saja nggak tahu, Papa. Ia lalu mengedarkan pandangan ke wajah mereka satu per satu. Oh ya, kalian ngapain? Wajah kalian kelihatan kesal semua. Kita lagi mencari kembali berlian Elina, Pah. Mumpung dia bermalam di rumah orang tuanya, jelas Maya. Bagaimana? Dapat? Tanya Arman lagi. Mereka semua menggeleng pelan. Tidak, Pah. Entah di mana dia menaruhnya, keluh Ares. Berlian itu kita skip dulu, ujar Arman dengan nada penuh perhitungan. Mungkin Elina menyimpan di tempat yang tidak kita ketahui. Sekarang kita fokus ke perusahaan dan asetnya saja. Setelah semua kita dapatkan, kita bisa beli berlian sebanyak yang kalian mau. Pandangan Arman kemudian beralih ke Ares. Bagaimana dengan orang kepercayaanmu, Res? Kinerja mereka bagaimana? Jangan sampai kamu ditipu. Kamu sudah mengeluarkan uang banyak. Papa tenang saja, jawab Ares yakin. Orang kepercayaan Ares sangat dapat dipercaya. Mereka sudah menangani banyak klien dan hasilnya memuaskan. Bagus, ucap Arman mengangguk. 2 hari lagi, kan? Pengumuman CEO. Iya, Pah, jawab Ares singkat. Mas, kamu masih jadi kandidat CEO? Tanya Maya penuh harap. Iya, sayang, jawab Ares dengan senyum bangga. Namaku sudah masuk dalam daftar kandidat CEO Anderson Group Internasional. Namun di balik senyum itu, hatinya menyimpan sedikit keraguan, terutama sejak kedatangan Radit dengan kinerja yang nyaris sempurna. Aduh, Mama nggak sabar hari itu tiba, seru Amelia antusias. Pokoknya Mama bakal ke salon, pakai pakaian mewah. Pasti di sana banyak istri-istri sosialita. Mama harus tampil wow. Maya juga nggak sabar banget lihat Mas Ares jadi CEO, ucap Maya dengan mata berbinar. Elina membuka matanya perlahan. Pandangannya menyapu ke kiri dan ke kanan, hingga ia tersadar dirinya sudah berada di atas tempat tidur. Pasti aku ketiduran di pelukan ayah, gumamnya pelan, mengingat kejadian semalam ia mengobrol dengan kedua orang tuanya. Ia bangkit dari tidurnya, lalu bersandar di kepala ranjang. Tatapannya tertuju pada jam dinding yang berdetak pelan. Ternyata baru jam 4 pagi, ucapnya lirih. Elina meraih tabletnya yang tergeletak di samping ranjang. Dengan gerakan cepat namun tenang, ia membuka kembali rekaman CCTV di rumahnya, ingin melihat apa yang dilakukan para benalu itu saat ia tidak ada. Beberapa detik kemudian, rahangnya mengeras. Tangannya mengepal saat layar tablet menampilkan Ares dan Maya yang tengah berhubungan intim di kamar mereka. Brengsek kamu, Mas. Geram Elina. Ia menghempaskan tabletnya ke atas ranjang, napasnya naik turun, dadanya terasa sesak oleh amarah yang mendidih setelah apa yang baru saja ia lihat. Ares. Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Aku akan secepatnya menyingkirkan kamu dan keluarga kamu itu. Di meja makan keluarga Anderson, suasana pagi berlangsung dalam keheningan. Aurelia dan Albert memperhatikan putri mereka yang tampak terlihat dingin. Tak ada senyum di wajah Elina, pandangannya kosong, sementara makanannya hanya ia aduk perlahan tanpa benar-benar disentuh. Elina, ucap Aurelia dengan nada lembut. Elina menoleh pelan, tatapannya naik tanpa ekspresi berlebihan. Makanan bunda nggak enak, nak? Tanya Aurelia penuh perhatian.
Enak, Bun, jawab Elina singkat. Terus kenapa cuma diaduk doang, nak? Maaf, Bun. Elina segera menyuap makanannya, lalu memaksakan senyum kecil ke arah bundanya, seolah tak ingin menimbulkan kekhawatiran lebih jauh. Sayang, bagaimana dengan acara besok malam? Ayah dapat kabar dari Arga kamu membuat pesta mewah. Tanya Albert, sorot matanya menyelidik namun tetap hangat. Elina mengangguk pelan. Iya, iya. Kenapa harus mewah, nak? Bukan ayah nggak setuju. Ini kan hanya pengangkatan CEO, bukan acara ulang tahun perusahaan, ucap Albert dengan nada tenang. Elina tak langsung menjawab. Senyum tipis kembali terukir di wajahnya, senyum yang tak sepenuhnya bisa ditebak. Elina telah menyiapkan langkah besar. Di perusahaan Anderson Group Internasional, para karyawan dan beberapa staf tampak sibuk menghias setiap sudut ruangan. Dekorasi mewah memenuhi kantor, seolah mereka tengah bersiap menyambut perayaan besar untuk CEO baru mereka. Nona Elina serius buat acara seramai ini. Ucap salah satu karyawan sambil menatap sekeliling ruangan yang penuh ornamen dan bunga segar. Sepertinya iya. Tapi ini seperti acara ulang tahun perusahaan deh, sahut karyawan lain dengan suara pelan. Beberapa bisik-bisik terdengar di sana-sini. Namun, tak satu pun dari mereka berani memprotes. Semua memilih diam dan fokus menjalankan tugas masing-masing. Ares yang baru saja tiba mengerutkan keningnya saat melihat kantor yang dipenuhi dekorasi semewah itu. Langkahnya melambat, sorot matanya menyapu ruangan dengan penuh tanda tanya. Tepat pada saat yang sama, Elina baru turun dari mobilnya. Elina, panggil Ares, lalu melangkah mendekat. Elina menoleh. Senyum manis langsung terbit di wajahnya saat menatap sang suami. Hai, Mas. Kamu baru sampai? Tanya Elina dengan nada hangat. Ares kembali mengerutkan kening, heran melihat sikap Elina yang begitu manis. Apa Elina sudah kembali seperti dulu? Batinnya, perempuan yang mudah ia kendalikan. Iya, Mas baru sampai. Oh ya, Bunda dan Ayah mana? Mas ingin bertemu, ucap Ares, berusaha membalas keramahan Elina. Bunda dan Ayah ada di mansion mereka. Nanti mereka ingin makan malam di rumah Mas, balas Elina tetap ramah. Serius. Wajah Ares tampak berbinar. Mas senang dengarnya. Ayah dan Bunda sudah kembali, ucap Ares, lalu merangkul Elina. Elina membalas dengan memeluk pinggang suaminya. Keduanya berjalan berdampingan memasuki gedung, tampak serasi seolah tak pernah ada masalah di antara mereka. Oh ya, El. Kenapa dekorasinya semeriah ini? Bukankah cuma acara pengangkatan CEO? Tanya Ares sambil melirik sekitar. Terus kenapa kalau cuma pengangkatan CEO? Balas Elina sambil tersenyum. Kita harus menyambut CEO baru kita dengan wow dong. Ares mengangguk pelan. CEO-nya. Tenang saja, Mas. Aku tahu apa isi hati kamu, potong Elina, menatap Ares dengan senyum jahil. Ares langsung mengangguk paham. Dalam benaknya, Elina benar-benar sudah kembali seperti dulu. Mereka melangkah santai, masih saling merangkul pinggang sambil mengobrol ringan. Beberapa karyawan yang berpapasan langsung menunduk hormat. Elina membalas dengan anggukan anggun, bahkan sesekali merapikan dasi Ares dengan penuh perhatian. Elina, hari ini Mas ada meeting di luar, ucap Ares. Iya, Mas. Aku sudah tahu itu. Ingat ya, kamu jangan capek-capek. Besok kita butuh banyak tenaga, ucap Elina perhatian. Ares tersenyum puas. Elina benar-benar kembali seperti dulu. Iya, sayang. Mas tahu. Kamu juga ya, biarkan semua diurus sama yang lain saja. Kamu cukup memantau, ucapnya tak kalah lembut. Elina mengangguk sebagai jawaban. Mas ke ruangan dulu, ucap Ares. Iya, Mas, balas Elina, yang dibalas anggukan oleh Ares sebelum ia masuk ke lift. Begitu pintu lift menutup, senyum Elina perlahan memudar, berubah datar, nyaris miring penuh arti. Mas Ares, tinggal selangkah lagi, gumamnya pelan. Elina kembali menatap para tukang dekorasi yang masih sibuk bekerja. Ia memperhatikan setiap detail, sesekali memberi arahan jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mas, di sini saya ingin bunga-bunga yang segar, perintah Elina tegas. Baik, Nona, patuh tukang dekorasi itu. Elina mengangguk puas. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada dewa yang berdiri di dekat pintu lobi. Pria itu memberi kode singkat padanya. Elina membalas dengan anggukan kecil, tanda ia mengerti. Perlu diketahui, dewa bukan karyawan Anderson Group Internasional. Namun, ia memegang peran yang sangat penting, seseorang yang membantu Elina dari balik layar, dan keberadaannya hanya diketahui oleh orang-orang pilihan yang benar-benar Elina percaya. Di salah satu kafe yang lokasinya cukup jauh dari perusahaan Anderson Group Internasional, Elina dan Dewa duduk berhadapan di sebuah ruang privat. Suasana ruangan itu tenang, teredam dari hiruk-pikuk pengunjung lain, hanya terdengar alunan musik lembut dan aroma kopi yang samar memenuhi udara.
Laporan tentang Tuan Ares, Nona, ucap Dewa sambil memperlihatkan sebuah map coklat pada Elina. Elina langsung menerima map itu dan segera membukanya. Sorot matanya menajam saat membaca setiap lembar laporan di dalamnya. Dana salah satu proyek kita yang ada di kota Berlin ditarik oleh Tuan Ares, Nona, untuk membiayai rencananya bersama Dirga dan Bayu, lanjut Dewa menjelaskan dengan nada profesional. Elina menggelengkan kepala perlahan, tatapannya dingin dan syarat penilaian terhadap Ares yang menurutnya semakin tamak. Proyek itu harus terus berjalan, Dewa, ucap Elina tegas. Iya, Nona. Bayu dan Dirga telah mengirimkan kembali dana ke rekening perusahaan, jelas Dewa, memastikan. Mereka berdua pun terus membahas berbagai rencana, mulai dari kelanjutan proyek hingga persiapan acara pengangkatan CEO yang semakin dekat. Bagaimana undangannya, Dewa? Apa banyak yang komplain soal pengundurannya? Tanya Elina sambil meneguk tehnya yang sudah mulai dingin. Malahan mereka senang, Nona. Kebanyakan tamu kita 2 minggu yang lalu memang punya acara penting, jawab Dewa, lalu ikut meneguk kopinya. Elina mengembuskan napas lega. Setidaknya, urusan perusahaan berjalan sesuai dengan skenario yang telah ia susun rapi. Saya lihat Nona terlihat romantis dengan Tuan Ares, ucap Dewa dengan nada terkekeh, jelas menyelipkan godaan. Elina menatap malas ke arahnya. Kamu tahu drama, kan? Dewa hanya mengangguk paham, masih dengan kekahan kecil, sementara Elina kembali memasang ekspresi tenang, wajah yang sama yang selalu ia gunakan untuk menutupi rencana besarnya. Di salah satu salon eksklusif yang berada di mall ternama, Maya dan Amelia tampak sibuk memanjakan diri. Rambut mereka sedang ditangani beberapa stylist profesional, sementara aroma perawatan mahal memenuhi ruangan, menciptakan suasana mewah dan nyaman. Amelia bersandar santai di kursinya, menatap pantulan dirinya di cermin dengan sorot mata puas. Mama harus tampil memukau, Mei, ucapnya penuh percaya diri. Maya yang duduk di seberangnya mengangguk pelan. Iya, Mah. Aku harap Mas Ares yang akan jadi CEO, ucap Maya, suaranya terdengar berharap. Pasti, Mei. Ares pasti jadi CEO dan sebentar lagi akan jadi pemilik perusahaan, ucap Amelia penuh antusias. Menyingkirkan Elina dan keluarganya. Maya sudah nggak sabar melihat kemenangan untuk kita, ucap Maya, bibirnya tersenyum penuh bayangan masa depan yang ia inginkan. Iya, Mei. Sebentar lagi, roda akan berputar, sahut Amelia, nada suaranya terdengar yakin. Aku nggak sabar, Mah. Lihat Elina yang bermohon-mohon pada Mas Ares, memohon ampun, ucap Maya disertai tawa kecil yang terdengar puas. Iya, Mei. Mama juga nggak sabar membalas perbuatan dia yang sudah membuat Mama malu, balas Amelia, sorot matanya mengeras. Mereka berdua terus larut membicarakan hari kemenangan versi mereka sendiri, tenggelam dalam ambisi dan kepuasan semu. Tanpa mereka sadari, di sudut lain salon yang sama, Lucy dan Luna, dua asisten Elina, juga sedang menjalani perawatan. Pandangan Luna dan Lucy saling bertemu. Keduanya tersenyum miring, seolah tanpa kata sudah memahami satu hal yang sama.